Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bersama-sama bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah telah bangkit dari antara orang mati. Di saat yang paling bahagia ini, mari angkatlah kedua tanganmu. Kita percayakan ibadah pada pagi hari ini ke dalam pimpinan kuasa Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya. Selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau-Lah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau-Lah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau
Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Puji Tuhan, saat yang indah pada pagi hari yang indah ini, saudara, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, saja bersama-sama kita membuka firman dan saya ambilkan dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 11 saudara, ayat yang ke-25. Saya akan angkat dalam 3 terjemahan. Yang pertama TB, terjemahan baru. Yang kedua TR, terjemahan lama. Dan yang ketiga BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, walaupun bahasanya beda, tapi intisarinya atau maknanya sama. Demikian bunyi firman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam TA terjemahan lama, maka kata Yesus kepadanya, aku inilah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya akan aku, walaupun sudah mati, ia akan hidup. Dalam terjemahan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Kata Yesus kepada Marta, orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Baik, sebelum berlanjut, saja sama-sama kita berdoa, mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus untuk mencari kebenaran firman, sehingga memungkinkan Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya bukan saja kita mengerti atau memahami firman, tapi lebih dalam dari itu, biarlah setiap kata dari kebenaran firman menjadi rema, menjadi hidup kita. Baik, kita berdoa bersama-sama. Bapa surga, Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah pada hari kebangkitan Tuhan, pada saat ini kami datang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu. Mohon Roh Kudus mencari kebenaran firman dan memberi hati seorang murid, roh kerendahan hati, roh yang mau belajar, dan roh yang dapat diajar firman. Pakai kiranya hamba yang kecil dan sederhana, jadikan dia alat dan saluran berkat-Mu. Kami tahu untuk mendengar mengabulkan doa. Semua ini kami mohonnya demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat gereja Semase Majapahit yang dikasih diberkati Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sedang, Bapak Pendeta Timotius Alsmoso bersama majelis yang mempercayakan saya untuk memberitakan kebenaran firman. Baik, tadi kita telah membaca saudara Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ternyata kehidupan manusia saudara tidak berhenti atau terminalnya kematian. Tuhan berkata, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apa yang dimaksudkan ia akan hidup walaupun ia sudah mati? Kita memahami bahwa manusia terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah fisik atau tubuh. Kita harus merawat, tiap hari kita harus mandi saudara, kita harus makan minum, memberi pakaian yang pantas, memberi perhiasan, dan apabila sakit kita berobat atau berdoa. Dan itulah tubuh. Dengan tujuan kita bisa mengenal satu dengan yang lain, kita bisa berkomunikasi karena mempunyai tubuh. Dan di dalam tubuh tidak nampak itu adalah jiwa. Jiwa terdiri dari 3 bagian saudara. Yang pertama adalah pikiran atau rasio atau mind. Kemudian yang kedua adalah perasaan atau emosi. Bisa senang, bisa susah, karena manusia mempunyai emosi. Dan yang ketiga merupakan intinya mempunyai roh. Dan inilah yang memungkinkan Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya bisa menyembah Tuhan, bisa bergaul, intimasi dengan Tuhan, karena kita mempunyai roh. Dan roh ini nilainya kekal. Maka itu tubuh dari tanah akan kembali menjadi tanah, tapi roh akan kembali kepada Bapa di surga, mempertanggungjawabkan setiap perbuatan baik yang baik maupun yang jahat. Tapi Alkitab dengan tegas mengatakan dalam Roma 3 ayat 23 bahwa sekalian manusia telah jatuh dalam dosa dan kekurangan kemuliaan daripada Allah, dan dosa ada konsekuensinya. Apa saudara? Dalam Roma 6 ayat 23, ada upah dosa atau akibat dosa maut. Maut itu mati. Ternyata mati tidak titik, masih koma saudara.
Dalam Ibrani 9 ayat 27, manusia sekali kena mati, setelah itu datang hukuman. Hukuman apa? Karena manusia roh tidak bisa mati, berarti dia akan dihukum selama-lamanya dalam api neraka yang kekal. Tapi puji Tuhan saudara, ada berita baik pada pagi ini, bahwa Yesus telah menang atas maut, dan barang siapa percaya, ia akan hidup langgeng atau hidup kekal. Puji Tuhan saudara. Nah, semakin dikasihkan dalam konteks Tuhan Yesus berkata ini, beliau berkata kepada Marta, karena saudaranya yang dikasih namanya Lazarus telah meninggal. Marta dan Maria telah mengundang Tuhan Yesus dengan utusan cepat, tapi ternyata seolah-olah Tuhan Yesus datang terlambat. Maka itu mereka berkata demikian, saat engkau datang tepat waktunya, saudaraku pasti tidak mati. Kemudian Tuhan Yesus berkata, ya, ia akan bangkit. Lalu Marta menimpali dengan berkata, ia akan bangkit pada hari yang akan datang. Tapi Tuhan Yesus menjawab, aku inilah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan bangkit dari antara mati, dia akan hidup selama-lamanya. Nah saudara, konsep ini adalah kebenaran firman yang patut dan harus kita pahami bersama-sama. Ada beberapa poin saudara yang tercatat di dalam Alkitab, tetapi teksnya tidak saya sampaikan karena waktunya terbatas, yaitu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Ada 6 poin saudara. Yang pertama, orang yang percaya dibenarkan dan memperoleh hidup yang baru. Ini merupakan kata kunci, dibenarkan. Sekalian manusia telah jatuh dalam dosa dan tidak ada satu pun yang benar. Tetapi oleh karena Yesus Kristus, maka kita yang tidak benar dibenarkan. Karena itu adalah korban dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menjadi tumbal. Seharusnya kita yang masuk neraka, kita yang masuk dalam hukuman kekal. Tapi itu sudah ditanggung Tuhan Yesus dalam penderitaan yang sangat mengerikan. Puji Tuhan saudara. Jadi bagi orang yang percaya, kita ini dibenarkan dan memperoleh hidup yang baru. Yang kedua saudara, bahwa kuasa kebatilan Kristus ini, kita ini mengalahkan kematian, sehingga tidak takut kematian. Dalam suasana di negeri tercinta Indonesia, bahkan pandemi virus COVID-19 ini saudara, itu melanda seluruh dunia. Mereka diliputi dengan ketakutan. Nah, suatu kali ini ada berita yang saya terima, tapi saya percaya itu hanya ilustrasi saja. Seorang musafir, dia naik unta melewati padang pasir, padang gersang, padang belantara yang begitu panas. Tiba-tiba dari belakang terbanglah yaitu virus corona. Lalu ditanya, virus mau kemana? Iya, saya mau pergi ke kota depan. Untuk apa? Saya akan membunuh 1000 orang. Nah kemudian berangkat saudara, buat musafir itu melanjutkan perjalanannya. Tapi dia mendengar dari radio, ternyata yang meninggal 5.000. Nah kemudian virus itu kembali lagi ditegur. Virus katanya 1.000, kenapa yang mati 5.000? Lalu virus ini menjawab, iya, saya cuma jawabnya 1.000, tetapi yang 4.000 itu meninggal karena mereka ketakutan. Jadi ada berita baik, berita yang luar biasa pada pagi ini. Jangan takut terhadap virus, tapi justru kita takut akan Tuhan. Takut di sini mempunyai nilai mengasihi dan menghargai Tuhan, menjaga kebenaran firman sehingga hidup kita disinkronkan dengan kebenaran firman. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara, kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus, kita hidup dipenuhi dan memiliki kebenaran. Kita dipenuhi dan bukan saja dipenuhi, memiliki kebenaran. Apa itu kebenaran? Tuhan Yesus berkata, aku inilah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Berarti Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Firman Tuhan adalah kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran. Jadi dengan demikian, barang siapa percaya memiliki kebenaran, dan orang yang dibenarkan oleh Tuhan, mereka layak telah masuk surga yang mulia. Yang keempat saudara, kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus, kita mendapatkan jaminan surga yang mulia. Ciri kerohanian yang sehat atau rohani yang hidup itu punya kerinduan, keharusan untuk surga. Dalam Mazmur 42, seperti seekor
rusa yang merindukan mata air, demikian juga jiwaku rindu. Jadi tanda kehidupan adalah rasa haus dan lapar. Nah, oleh sebab itu orang yang rindu surga itu bukan berarti ngalur, saudara. Bukan berarti kita pesimis, tidak. Tapi betul-betul orang yang percaya rindu surga. Biasanya saudara, ujiannya kerap kali dinaikkan dalam acara pemakaman atau penutupan peti atau penyibulan, yaitu lagu Oh Yerusalem, Oh Yerusalem, kota mulia, dan selanjutnya. Hatiku rindu ke sana. Jadi tanda kehidupan, tanda rohani yang dewasa, bahwa kita merindukan surga. Kita pulang ke rumah Bapa di surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 mulai ayat pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakan, barang siapa percaya, Aku akan menyediakan tempat bagimu. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, tidak perlu stres, tidak perlu gelisah, bimbang, ragu, dan selanjutnya. Tapi percayalah, Tuhan baik. Kemudian saudara, yang kelima, orang yang percaya itu mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Nah, untuk ini saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita deklarasikan firman. Jangan kita memposting atau kita menyampaikan mengenai berita-berita virus corona, tapi beritakan firman. Orang yang percaya harus memberitakan firman. Dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 11, barang siapa percaya itu menyampaikan firman. Barang siapa berbicara itu berbicara menyampaikan firman. Bagaimana? Mungkin ada yang berkata, saya itu cuma ibu rumah tangga, saya itu cuma biasa, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan diaken. Semua yang percaya hukumnya wajib memberitakan firman, menyampaikan firman. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Maka Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah kalam. Kalam itu bersama-sama dengan Allah, dan kalam itu adalah Allah sendiri atau Tuhan sendiri. Dan kalam itu firman menjadi daging. Luar biasa saudara. Jadi barang siapa percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Yang terakhir, ya saudara, Tuhan menuntut kepada Bapak Ibu dan jemaat sekalian untuk setia kepadanya, setia secara total. Jadi walaupun kita masih dirumahkan tanda petik, ya karena social distancing, sehingga kita tidak bisa ibadah di gereja, tapi di rumah pun Tuhan bisa hadir. Yang penting sikap hati dan motivasi yang benar. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan kita mundur, tetap kita fokus. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, kumpul bersama-sama membangun rumah tangga yang diberkati, membangun family antar, membangun penistaan keluarga. Puji Tuhan, ya renungan yang singkat dan sederhana ini mengingatkan di hari kebangkitan Tuhan Yesus kita boleh bersuka cita, kita boleh beriman, kita boleh bersorak. Tuhan dahsyat dan luar biasa bagi kita. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasih Tuhan, kita percaya anugerah Tuhan cukup bagi kita. Baik, sajak sama-sama, mari kita akan berdiri, kita berdoa, mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus yang mencerai kebenaran firman, dan bahwa kita masuk dalam pengalaman, sehingga dengan pengalaman ini, pengetahuan kita terhadap Tuhan makin bertambah-tambah menjelang kedatangan yang sudah semakin dekat, ya hati kita semakin lega. Puji Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa Surga Tuhan Yesus Kristus, kami mendoakan untuk jemaat gereja di Samasih Majapahit yang dikasih berkati Tuhan. Biarlah melalui berita firman kebangkitan Tuhan, maka iman kami akan bangkit ya Tuhan. Kami tidak takut lagi menghadapi berita-berita yang terus-menerus didengung-dengungkan mengenai virus COVID-19 ini. Tapi kami percaya akan firman Tuhan sanggup meredakan. Kami berdoa untuk negeri tercinta Indonesia. Kami berdoa untuk umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, banyak mereka yang menderita, banyak yang meneteskan air mata, bahkan tidak sedikit yang dipanggil Tuhan. Tapi kami percaya hidup kami ada di dalam tangan. Berkati jemaat di sana, di Samasih Majapahit, berkati Bapak Gembala, Bapak Timotius Arsuloso, bersama dia yang ada, bersama seluruh jemaat yang tua yang muda, yang besar yang kecil, yang laki yang perempuan, semua terproteksi oleh karena anugerah Tuhan.
Kami tahu bahwa Engkau mendengar, Engkau mengabulkan doa. Semua ini kami memohonnya di dalam nama, yaitu nama di atas segala nama, yang di dalamnya ada jaminan keselamatan kekal, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ada sebuah mujizat yang luar biasa ketika Yesus bangkit, dan yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Status orang percaya sudah berpindah dari hukuman menjadi orang yang dibebaskan. Kami atas nama Gembala Jemaat dan Majelis
Gereja Isa Al-Masih Jemaat Majapahit, serta para pengerja mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Andreas Suroto MDH yang sangat memberkati, memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru. Tetap semangat, Tuhan sudah bangkit. Sekarang mari kita bersama-sama saling mendoakan, karena ketika kita berjauhan, kita tidak bisa tinggal sendiri, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Walaupun kita berjauhan, ketika kita saling memberikan kontak lewat WA, doa bersama, sesuatu terjadi mujizatnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat yang sangat berbahagia ini, kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia tercinta. Engkau telah memberkati pemimpin negara kami. Engkau telah memberkati para menteri. Engkau telah memberkati para dokter. Engkau telah memberkati para perawat. Engkau telah memberkati para donatur. Khususnya Tuhan, dalam rangka mengatasi virus corona yang menjadi wabah yang melanda Indonesia. Tapi kami percaya oleh kuasa kebangkitan-Mu, maka Indonesia dibangkitkan menjadi umat yang dimenangkan. Negara ini akan semakin merasakan kebutuhannya akan Tuhan yang berkuasa. Setan kerap kali membidikkan kata-kata lelucon. Ketika gereja sudah tidak ada persekutuan, setan bertepuk tangan mengatakan gereja sudah kalah, gereja mati. Tapi di saat mereka bersorak-sorai, mereka tidak tahu karena Tuhan bangkit. Gereja yang terpisah-pisah akan tumbuh menjadi gereja yang begitu banyak, dan setan ketakutan. Gereja bukan menjadi gereja yang mati, tapi gereja yang hidup dalam persekutuan, hidup dalam rumah tangga mereka, hidup dalam pelayanan mereka. Nama-Mu ditinggikan. Karena itu kami berdoa supaya gereja-gereja menghadapi situasi ini yang belum kondusif akan tetap memiliki hubungan yang solid. Berkati para pendeta, gembala jemaat di seluruh tanah air Indonesia, supaya mereka memiliki kekuatan di dalam roh dan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Indonesia mengalami mujizat besar. Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia mengalami pengampunan. Indonesia mengalami pertobatan. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa untuk Kota Semarang tercinta, memberkati gereja-gereja di jajaran MD2. Berkati mereka, jadikan mereka orang-orang yang tetap solid dalam bekerja sama di lingkup MD2, Sinode Gereja Al-Masih. Akhirnya Bapak, kami percayakan hari ini, esok dan yang akan datang, khususnya rekan-rekan, orang-orang yang ditinggal oleh kekasihnya lebih dahulu. Berkati mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka. Dan sekarang kami akan percayakan untuk kami masing-masing di dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku, berdirilah bersama.
pecahkan 1 detik saja matamu memandang kepada Tuhan. Korabusika parasika, rabusika. Yesus, Engkau sudah bangkit. Rabusika kasih. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Maka sekarang saudara, kembalilah engkau kepada aktivitas, kembalilah engkau kepada kegiatan. Biarlah wajah Allah menyinari engkau, menyinari rumah tanggamu, dan kasih Kristus berdiam di dalam hatimu. Kasih Kristus berdiam dalam usahamu, dalam seluruh aktivitasmu, dan oleh penyertaan Roh-Nya yang kudus akan selalu memimpin engkau mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah penanda dan kota perlindungan. Ku pasti bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan persekutu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah penanda dan kota perlindungan. Ku bersyukur
kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku.